Kitab Wahyu, yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, adalah kitab yang syarat dengan simbolisme, visi, dan pengharapan eskatologis atau akhir zaman. Sebagai satu-satunya kitab apokaliptik mendalam dalam Perjanjian Baru, kitab ini telah menginspirasi berbagai generasi umat Kristen untuk merenungkan makna iman dan perjalanan hidup mereka. Namun, apakah tema-tema besar yang terdapat dalam kitab Wahyu menginspirasi kisah-kisah dalam dunia modern, khususnya dalam cerita-cerita Marvel? Bagaimana jika kita melihat kisah-kisah superhero dengan perspektif Wahyu? Apakah ada kemiripan antara peperangan kosmik dalam komik dan film Marvel dengan kisah akhir zaman dalam Alkitab? Dalam sejarah Biblika, unsur-unsur apokaliptik bukanlah hal yang baru. Kitab Daniel, Yehezkiel, dan Zaharia dalam Perjanjian Lama telah memperkenalkan visi tentang akhir zaman, keadilan ilahi, serta harapan akan kemenangan Tuhan atas kejahatan. Namun, Yohanes membawa tema ini ke tingkat yang lebih tinggi, dengan menegaskan pusat dari segala pengharapan, Yesus Kristus sebagai anak domba yang menang. Jika kita bandingkan dengan narasi Marvel, kita bisa melihat bagaimana konsep peperangan kosmik antara kekuatan baik dan jahat menjadi tema utama. Seperti dalam Avengers, Endgame, di mana ada pertarungan epik melawan Thanos, yang dalam beberapa aspek bisa disandingkan dengan pertempuran Armageddon dalam kitab Wahyu 16 ayat 16. Thanos, yang ingin melenyapkan separuh kehidupan, mencerminkan sosok penghancur yang bisa dikaitkan dengan konsep antikristus. Sementara para Avengers berjuang untuk menyelamatkan dunia, seperti perlawanan orang-orang kudus terhadap kekuatan kegelapan. Kesulitan utama dalam memahami kitab Wahyu adalah simbolisme yang kompleks. Naga merah, binatang berkepala 10, pengangkatan orang kudus, dan kota Yerusalem baru. Namun, jika kita membandingkannya dengan elemen dalam dunia Marvel, ada beberapa kemiripan menarik. Anak domba yang disembelih tetapi berdiri, dalam Wahyu 5 ayat 6, adalah gambaran kuat tentang Kristus yang telah mati tetapi bangkit. Dalam dunia superhero, sosok yang bisa jadi mirip dengan ini adalah tokoh Iron Man, yang mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia. Seperti Yesus, ia memberikan nyawanya agar orang lain bisa hidup. Kemudian naga merah besar, dalam Wahyu 12 ayat 3 hingga 4, melambangkan kuasa kejahatan yang berusaha menghancurkan umat Allah. Ini mirip dengan tokoh Thanos dan Loki, yang ingin menguasai dunia dan menentang keseimbangan kosmik. Terakhir, kota Yerusalem baru, dalam Wahyu 21 ayat 2 hingga 4, bukan hanya sekadar kota fisik di masa depan, tetapi lambang persekutuan sempurna antara Allah dan umatnya. Konsep ini mirip dengan ide New Asgard dalam Marvel, di mana ada harapan akan tatanan dunia baru setelah kehancuran. Bagaimana kitab Wahyu bisa menjadi refleksi bagi perjalanan hidup kita, terutama dalam dunia modern yang dibanjiri budaya pop seperti Marvel? Kita dapat melihat beberapa aspek yang sangat relevan. Harapan di tengah penderitaan. Seperti umat Kristen abad awal yang mengalami penganiayaan, kita pun sering menghadapi tantangan iman dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Seperti para superhero yang menghadapi kekuatan jahat, kita juga dipanggil untuk tetap setia kepada kebenaran. Dalam surat kepada 7 jemaat Wahyu 2 dan 3, Yesus menegur, menasihati, dan menguatkan umatnya untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Ini mirip dengan bagaimana setiap superhero memiliki kode etik mereka sendiri, yang mengingatkan kita bahwa iman sejati bukan hanya tentang mengetahui, tetapi juga tentang hidup dalam kasih dan kebenaran. Kitab Wahyu juga mengajarkan, meskipun dunia tampaknya dikuasai oleh kekuatan jahat, Kristus tetap berdaulat. Ini memberi kita keberanian untuk menghadapi kehidupan dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kendali, sebagaimana dalam film-film superhero di mana kebaikan pada akhirnya menang. Kitab Wahyu bukanlah sekedar misteri apokaliptik yang menakutkan, tetapi sebuah pengharapan. Kitab ini bukan hanya berbicara tentang masa depan, tetapi juga tentang cara kita hidup di masa kini dengan iman yang teguh kepada Kristus. Ketika kita melihat bagaimana cerita-cerita seperti Marvel merefleksikan tema-tema besar yang ada dalam Wahyu, peperangan antara kebaikan dan kejahatan, pengorbanan, serta kemenangan akhir, kita diingatkan bahwa iman kita juga melibatkan perjuangan spiritual yang nyata. Pada akhirnya, Endgame sejati bukanlah sekedar epik superhero, tetapi kemenangan Kristus yang sudah dijanjikan dalam kitab Wahyu. Sebab, dalam Wahyu 21 ayat 5, Tuhan bersabda,
Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dengan keyakinan ini, kita melangkah dalam iman, menantikan kepenuhan janji Tuhan, bagi kemenangan dan kehidupan kekal.